lebih 100 juta direncanakan pada waktu kali. Namun kami tetap berterima kasih kepada beberapa pihak ketiga, dalam hal ini perusahaan yang sudah membantu kami, kepada PT Adaro Indonesia, kepada PT Buma, kepada PT. Dan terus terang sampai hari ini boleh kami sampaikan dana yang terkumpul dalam pelaksanaan Musda 3 aman pada hari ini. 3 bulan kami melayangkan proposal ke berbagai pihak, hanya terkumpul 12 juta. Miris hati kami sebagai panitia pelaksana. Namun karena saya melihat semangat dan tekad yang luar biasa dari masyarakat adat, kami bertekad pelaksanaan Musda ini harus tetap dilaksanakan apapun keadaannya. Meskipun sesederhana mungkin, Musda 3 tidak boleh ditunda, tidak boleh mundur, harus tetap dilaksanakan. Maka hari ini kami semua, seluruh panitia bersepakat. Kita masih belum bisa untuk bertatap muka, berkumpul. Maka kegiatan-kegiatan yang sifatnya besar, entah itu ketahui juga bahwa Aman Barito Timur sebagai bagian dari Aman Kalimantan Tengah itu terlahir di Barito Timur. Untuk mengaktifkan kembali kepengurusan yang vakum kemarin gara-gara pandemi COVID. Yang pertama, yang kedua bahwa kita melihat bahwa setiap organisasi itu harus mempunyai kepengurusan, dan kepengurusan itu kami hari ini bertujuan untuk memilih siapa pengurus yang akan datang, agar pengurus yang akan datang benar-benar aktif dan benar-benar artinya menjalankan tugasnya sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi. Saya masih sebagai ketua pengurus harian daerah Aman Barito Timur, dan untuk hari ini ketika Musda maka saya sudah disebut demisioner. Nah, untuk hari ini maka kita musyawarah daerah, artinya sebagai keputusan tertinggi untuk memilih kepengurusan yang akan datang untuk periode 2022 dan 2027. Bahwa sinergitas antara masyarakat adat dengan tokoh-tokoh, terlebih-lebih dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah dalam hal ini terkait dengan apa fungsi daripada masyarakat adat itu. Fungsi dari masyarakat adat itu adalah pertama, mereka berperan serta untuk meningkatkan hasil pertanian, kemudian dia berperan dalam setiap pembangunan, kemudian dia juga berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup, berperan dalam ikut dalam masalah REDD+. Nah, kemudian berperan juga tentang yang masalah-masalah yang sekarang ini, bahwa itu lingkungan yang habis di pelestarian lingkungan, pelestarian lingkungan yang sekarang ini masih viral di daerah Barito Timur. Itu adalah tugas kita sebagai masyarakat adat, bahwa bagaimana pihak ketiga dengan pemerintah daerah benar-benar melaksanakan sesuai dengan apa yang mereka telah sepakati, sesuai dengan kewajiban. Pak, sejauh adat untuk beberapa tahun ini kami memang mengalami kevakuman, karena kemarin di tahun 2020 masa baktinya telah selesai. Nah, tetapi kami juga masih sebagai masyarakat adat dan punya komunitas, sering kali kami berkomunikasi dengan masyarakat adat bahwa harus sesuai dengan hukum adat setempat, bagaimana upaya-upayanya untuk ikut serta dalam berkiprah untuk pelestarian lingkungan tersebut. Musda 3 Aman Barito Timur itu seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua Marinus, itu adalah forum pengambilan keputusan tertinggi organisasi aman di tingkat daerah. Nah, harapannya juga selain sebagai wadah untuk menyusun program-program kerja Aman Barito Timur untuk 5 tahun ke depan, memilih kepengurusan yang baru 2022 sampai 2027, ini juga menjadi wadah untuk konsolidasi masyarakat adat yang khususnya anggota Aman yang tergabung di Aman. Kita tahu bahwa situasi masyarakat adat itu masih sangat rentan, konflik dengan investasi korporasi, kemudian terjadinya diskriminasi, peladang kita masih tidak aman, belum lagi semua kriminalisasi terhadap masyarakat, perjuangan masyarakat adat. Yaitu harapannya memang
masyarakat adat atau antar komunitas itu ada kesulitan, jadi saling menolong, saling membantu, bahwa tidak bisa hanya dilaksanakan oleh satu komunitas adat itu sendiri tanpa dukungan dari yang lain. Kita juga bisa hanya berharap kepada kami pengurus tanpa adanya kekuatan yang muncul dari masyarakat, karena Aman itu kan adalah gabungan dari komunitas-komunitas adat. Jadi fungsi kami di pengurus itu hanya pelaksana mandat. Ya. Jadi program-program kerja yang disusun itu adalah program yang memang kebutuhan dari masyarakat adat anggotanya. Kami hanya pelaksana dari mandat itu. Jadi harapannya memang ketika komunitas adat anggota Aman itu kuat, itu juga akan menguatkan kami sebagai pengurus seperti itu. Mungkin jauh ini belum ya. Yang ada itu pada masa periode yang dulu itu masih kasus Dana Jari. Dana Jari antara komunitas adat Dana Jari dengan PT Sendabi Indah Lestari. Cuman itu di periode 2014-15 dulu. Ada beberapa orang warga komunitas adat Dana Jari, 9 orang. Itu yang kemudian berkonflik dengan perusahaan sejak lama, yang kemudian kami garis bawahi bahwa dikriminalisasi saat itu. Mereka diadukan ke pihak aparat kepolisian, berproses persidangan hingga 9 kali sidang. Yang ketika kita dampingi proses litigasinya pun dinyatakan bersalah oleh persidangan. Tapi dengan putusan yang tidak terlalu besar. Sementara sampai situ yang Tepuk tangannya